Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hikmayati, mahasiswa konversi dari Universitas Pancasakti kelas B. Saya di sini ingin mempresentasikan materi UAS saya dengan mata kuliah yaitu sosial media dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan perkembangan media sosial di kalangan masyarakat. Apa sih yang melatar belakangi perkembangan media sosial di Jakarta, di masyarakat? Seiring kemajuan teknologi dan informasi, kepesatan perkembangan media sosial itu dikarenakan semua orang sudah bisa mengakses media sendiri. Terus media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial, manusia memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang atau malam. Di sini pengertian media sosial. Media sosial atau dalam bahasa Inggris sosial media, menurut tata bahasa terdiri dari kata sosial yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi, dan media adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Jadi kalau digabungkan menjadi media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baik, contoh media sosial yang saat ini booming yaitu Facebook. Facebook adalah situs jejaring sosial yang ditemukan dan dirancang oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa di Universitas Harvard di Cambridge, Amerika Serikat, dan diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004. Pada awalnya, Facebook hanya ditentukan atau diperuntukkan khusus mahasiswa di Harvard sebagai untuk saling mengenal bagi para mahasiswa, sehingga para pengguna dan dengan alamat Harvard yang bisa bergabung dengan jejaring Facebook itu. Dalam 2 minggu setelah diluncurkan, separuh dari semua mahasiswa Harvard telah mendaftar dan memiliki akun Facebook. Facebook lalu berkembang, idealisme awal mulai berubah, dan Facebook mulai terbuka kepada universitas lain. Langkah ini menuai sukses luar biasa, sehingga pada tanggal 26 September 2006, Facebook terbuka untuk semua orang yang memiliki alamat. Kini Facebook merupakan situs jejaring sosial atau situs pertemanan yang paling ramai dikunjungi dan sebagai media sosial terbesar, dan yang pertama memiliki lebih dari 1 miliar pengguna hingga sekarang. Manfaat sosial media. Yang pertama yaitu mengenal dunia teknologi. Perkembangan teknologi yang dikenal oleh guru kepada peserta didik adalah komputer dan jaringan internet. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, teknologi juga dapat membantu peserta didik untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. Yang kedua, meningkatkan kepekaan atau kepedulian. Media sosial memiliki dampak yang baik sebagai pengembangan diri, khususnya meningkatkan kepekaan atau kepedulian seseorang kepada orang lain. Misalnya, seorang remaja yang sedih cenderung menulis status tentang kesedihannya, kemudian status tersebut dapat dibaca oleh semua orang. Publikasi status ini menyita perhatian orang lain, sehingga orang lain banyak yang menghubunginya untuk menanyakan hal tersebut. Kepekaan atau kepedulian inilah yang mempengaruhi dunia pendidikan, khususnya pendidikan psikologis. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam mencari informasi. Media sosial yang digemari para remaja ini tidak hanya menyajikan informasi berupa kehidupan pribadi seseorang saja, tetapi informasi yang disajikan mencakup luas seperti ilmu pengetahuan, berita, kisah, dan lain sebagainya.
Dengan media sosial yang bersifat aksesibilitas, ini memudahkan peserta didik untuk mengakses melalui smartphone saja. Kemudian yang keempat, menerapkan e-learning. Setiap pelajaran memiliki waktu yang terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi peserta didik, perlu adanya waktu tambahan bagi peserta didik yang belum memahami materi yang disampaikan. Media sosial memiliki peran untuk menyebarkan pengetahuan melalui aplikasi virtual. Aplikasi virtual saat ini sudah banyak diakses oleh peserta didik untuk memahami materi-materi yang dianggap sulit. Aplikasi virtual pendidikan ini disebut dengan e-learning. Kemudian yang terakhir yaitu media diskusi. Peserta didik yang terbiasa dengan teknologi akan lebih mudah melakukan diskusi untuk membahas materi yang akan dipelajarinya. Seorang peserta didik tidak memiliki keterbatasan waktu untuk berdiskusi karena media sosial dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Kegiatan diskusi tidak perlu dilangsung secara tatap muka atau bertemu. Kini diskusi dapat berjalan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti chat, video call, voice note, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kerugian yang bisa diakibatkan oleh sosial media. Contohnya, media sosial dapat ketergantungan bagi anak kecil. Terus ketergantungan berurusan dengan polisi biasanya mengancam keselamatan dan keamanan penggunanya. Dan biasanya berita yang disampaikan mengandung berita yang tidak benar atau hoax. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.